Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat mujahadah kita, perjuangan kita, akhirnya kita bisa menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib. Dan insya Allah sampai waktu isya tiba, kita akan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk melanjutkan menelaah Mukhtasar Syu'abil Iman. Alhamdulillah, kita telah bertemu berulang kali di majelis ini atas kehendak Allah. Satu demi satu Syu'abul Iman telah kita pelajari dan sampailah kita pada syu'ab atau cabang syu'bah yang ke-56. As-sadisu wal khamsun min syu'abil iman. Sering kita terjemah syu'ab ya, itu cabangnya. Syu'ab itu jamak dari syu'bah. Tapi juga bisa kita terjemah bagian. Cabang iman yang ke-56. Atau bagian imannya ke-56. Ini saya yakin tidak asing lagi bagi kita. Ya. Silatul arham. Tidak asing kan materi ini? Apa itu silatul arham? Kita biasa menyebut silatur rahim. Ya, tayyib. Coba ingat-ingat cabang sebelumnya apa? Al-khamis wal khamsuna min syu'abil iman. Birrul walidain. Berbakti kepada ibu bapak. Ibu bapak apa? Bapak didahulukan. Bapak ibu atau ibu bapak? Hah? Ibu bapak. Kenapa? Kenapa ibunya harus didahulukan? Ayo siapa yang setuju kalau al-walidain itu kita dahulukan ibu bapak. Kenapa? At-tayyib. Jazakallahu barakallahu. Supaya kita sebagai anak ini ingat bahwa berbakti kepada ibu itu lebih ditekankan daripada berbakti kepada bapak. Di kitab Al-Adabul Mufrad itu disebutkan bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man abar? Ya, man abar sampai 3 kali jawabnya selalu sama. Pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, baru yang keempat bapak. Man abar ummak, summa man abar ummak, dan seterusnya. Baik, dari sini ikhwatal iman, ketika kita punya kedua orang tua. Orang tua kita punya orang tua kan? Berarti apa? Kakek. Udah ke atas, ya kan? Dari orang tua kita ini, ibu bapak, ini ada cabang-cabangnya. Bapak kita punya saudara. Ya. Kalau di tempat saya di Jawa sana, kalau adiknya bapak, itu kalau laki-laki Pak Lik. Ya kan? Kalau perempuan Bule. Kalau yang di atas bapak, kakak, berarti Pak Di, Bude. Ya kan? Bayangkan, dari ibu juga begitu. Seorang anak ya naik satu tingkat ke orang tua.
naik lagi ada kakek. Dari orang tua ke cabang dari orang tua ini ada Pak Le, ada Pak D, ada Bule, ada Bude. Nanti mereka ini juga punya anak, ya kan? Ada yang statusnya apa kalau nyebut kita sepupu gitu kan? Masya Allah. Ini perhatikan. Ternyata agama kita itu tidak hanya mengajarkan birrul walidain, tetapi juga hubungan kekerabatan ini dijaga. Dan ini kewajiban besar. Ya. Makanya tuh bayangkan, orang Islam itu harus menjadi orang yang sangat terbuka, siap nyambung dengan kerabatnya, siap berjamaah. Kalau ada orang Islam tuh ngumpet dia, nah, nggak pernah berjamaah, nggak pernah kumpul dalam majelis-majelis, nah, gimana itu? Ya, kalau ada orang Islam ogah kumpul, gimana? Padahal sholat 5 waktu jamaah, Jumatan jamaah, Id jamaahnya lebih besar lagi. Bahkan ada jamaah yang sifatnya alamiah, mendunia. Kita ketemu orang Afrika, kita ketemu orang Pakistan, kita ketemu orang Amerika, kita ketemu orang Eropa. Di mana itu? Haji, umrah. Dari sini tolong periksa pribadi kita masing-masing. Kita ini siapa? Orang yang tidak punya semangat untuk ngonek dengan orang lain, berhubungan. Padahal sekali lagi ada ibadah-ibadah dalam Islam. Apalagi kita laki-laki ahlul jamaah. Dan juga kita itu diwajibkan untuk merajut dan menjaga hubungan kekerabatan. Hati-hati, silaturahim itu sekarang melebar maknanya kemana-mana. Apa-apa itu kadang-kadang pokoknya kumpul silaturahim. Saya khawatir kalau ada orang aktif kumpul sana, kumpul sini, rapat sana, rapat sini. Kemudian dia sudah merasa menjalankan cabang iman yang ke-56. Pahami baik-baik, yang dimaksud arham di sini adalah kerabat karib. Tentunya yang paling kokoh adalah anak dengan orang tuanya, dengan ibunya tadi. Ya, itu yang dimaksud. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Liqaulihi ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama abasarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Kalau antum perhatikan di sini, ayat yang dikutip di sini adalah ayat yang berisi ancaman bagi orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan silaturahim. Diancam oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Berarti telak memutuskan silaturahim itu termasuk dosa besar. Kalau kita dilarang dari sesuatu pasti diwajibkan sebaliknya. Maka ayat ini dikutip oleh beliau sebagai dalil silaturahim. Awas kalau silaturahim itu hubungan kekerabatan kamu putus, ini ancamannya. Berarti ada kewajiban menjaga hubungan kekerabatan. Baik. Ayat berikutnya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkannya dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, untuk disambung, itu adalah tadi menyambung hubungan kekerabatan. Dan mengadakan kerusakan di bumi. Dalam ajaran Islam, ikhwatal iman, mengadakan kerusakan itu ya tidak sebatas secara fisik. Kita kalau bicara kerusakan secara fisik ya, Masya Allah. Dengan adanya bencana di Sumatera, kemudian banyaknya kayu-kayu yang hanyut. Dah. Itu berarti yang dirusak apa? Hutan ya. Tapi kalau kita tidak ikut menebang misalnya, tidak ikut berbuat, jangan buru-buru merasa bahwa diri kita ini
tidak berbuat kerusakan. Karena dalam ajaran Islam berbuat maksiat di muka bumi ini, itu hakikatnya juga masuk dalam perbuatan berbuat kerusakan. Ya, karena kita punya keyakinan maksiat itu mengundang murka Allah. Maksiat itu mengundang adab Allah. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia bikin bangunan mewah, tapi aktivitasnya di situ dia jualan maksiat. Ya, maka sejatinya ini adalah berbuat kerusakan. Dampaknya panjang, bisa saja Allah turunkan adabnya. Bisa saja Allah tahan hujan yang seharusnya turun membawa keberkahan, mampet gara-gara maksiat. Ya. Tolong ingat itu. Sebagaimana juga sebaliknya takwa itu adalah penyebab utama kebahagiaan, melimpahnya keberkahan. Apalagi yang bagus-bagus pokoknya. Tidak sama antara maksiat dengan takwa. Coba perhatikan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ard. Itu surah apa itu? Surah apa? Al-A'raf ya. Kalau nggak salah ayat 96. Tayyib. Sebelum Allah berfirman ini, kalau kita telusuri ayat-ayat sebelumnya, apa yang Allah kabarkan? Apa? Allah hancurkan sekian banyak kaum yang Allah kehendaki kehancurannya. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syu'aib, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud. Yang ditumpas oleh Allah. Ya, itu karena mereka durhaka kepada Allah. Mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayatnya, mendustakan Rasul. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu yang telah Allah sebutkan telah ditumpas oleh Allah dengan berbagai macam adab, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan limpah curahkan, kami curahkan berkah dari langit dan bumi. Turun hujan yang membawa barokah, bumi menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Sejahtera kita. Walakin kadzabu. Namun mereka mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ini bagian dari keyakinan kita. Ilmu tentang at-ta'ah, tentang at-taqwa wal maksiyah. Harus sampai ke situ. Maksiat itu sumber atau penyebab utama kesulitan, apalagi kerugian, kehancuran, kebinasaan dunia dan akhirat. Sementara takwa itu sebaliknya. Baik. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan baginya rizki dan dipanjangkan usianya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai balasan silaturahim. Siapa yang tidak minat? Siapa di antara kita yang tidak tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Dilapangkan rizki, dipanjangkan umurnya. Ada di antara antum yang saya tidak minat itu, Pak. Saya tidak butuh. Ya. Kita hitung-hitungan ya. Silaturahim itu, kalau kita hitung-hitung pakai kalkulator, pasti membutuhkan pengeluaran. Tergantung jaraknya, tergantung dia mau naik apa. Pak Amir ini sama dengan saya. Persis kalau beliau pulang, kalau naik kereta, ya, kalau naik yang jam 7 Pak Amir ya, ada apa Pak Amir? Argo Muria. Terakhir kemarin saya naik Argo Muria. Ya, sampai Semarang. Itu kalau ke beliau persis jalurnya, naik travel, Semarang ke Pecangaan, turunnya di tempat beliau saya, di terminal beliau. Ya, itu belum sampai rumah saya. Itu kalau saya berlima, ya, itu bolak-balik, tiket Argo Muria itu sekitar 400-an normal. Nah,
Baru tiketnya sampai Semarang 4 juta. Belum lagi itu 60, 80 kalau travelnya itu naik yang eksekutif 60 Pak. Atau berapa itu? Ya, saya lupa. Bisa dihitung. Pengeluaran kan, pemborosan. Tapi kalau kita membaca ini dan yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, insya Allah kita tidak hitung-hitungan. Bahkan seorang muslim itu ketika dia dikasih rizki oleh Allah, salah satu alokasinya dia gunakan untuk silaturahim. Ya. Apalagi kalau antum yang lebih jauh, sini Malang misalnya, sini Surabaya, atau yang harus nyebrang, ya, berapa. Tapi marilah kita belajar untuk thiqah. Ini mirip dengan sedekah atau infak. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Padahal kok bisa itu gimana? Padahal kalau dihitung pakai alat hitung yang paling canggih, pasti berkurang. Kita ambil sedekah wajib, infak wajib, zakat. Orang punya 1 miliar mengeluarkan zakatnya, detik ini berapa itu? 25 juta. Iya kan? Benar kan? 25 juta ya, 1 miliar. Berkurang kan? 1 miliar dikeluarkan 25 juta. Masih berapa? 975 juta. Berkurang. Tapi kok bisa? Orang Islam itu punya keyakinan sedekah itu tidak akan miskin. Bahkan punya potensi. Kalau hari ini tahun ini zakatnya 1 miliar 25 juta. Ada kemungkinan tahun depan kalau dia sudah zakat untuk yang tahun berikutnya. Bisa saja sudah yang dizakat itu 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Berkali-kali lipat. Itu gimana caranya? Pendekatannya bukan pakai kalkulator. Tapi pendekatannya adalah iman. Banyak jalurnya. Banyak kan? Apa? La in syakartum la azidannakum, dari jalur syukur. Kemudian juga janji Allah, apa saja yang kamu infakkan diganti oleh Allah. Biasanya orang-orang fakir kalau menerima kebaikan orang kaya, dia berdoa mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Bisa saja dari doa orang fakir. Ada dari dunia gaib yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Apa? Dari dunia gaib. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Yang satu doanya bagus banget. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, berikanlah ganti. Yang doakan itu malaikat. Satunya lagi berdoa apa? Mengerikan isinya. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menggenggam hartanya. Seharusnya dibayarkan zakatnya, tapi tidak bayar, terancam doa malaikat ini. Wal'iyadzubillah. Malaikat mau protes. Kalau ustadz mungkin orang, itu apaan sih? Jahat banget. Doain ini. Kenapa nggak didoakan mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya? Ya iya. Kalau orang pasti banyak yang tidak suka. Tapi ini malaikat yang mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya. Mari kita belajar untuk ini. Contoh yang lain. Riba itu jalan pintas untuk numpuk duit. Berkarung-karung. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja dimusnahkan secara fisik. Orang yang memetik keuntungan faedah sekian karung istilahnya. Tapi ludes duitnya. Allah Maha Kuasa. Mungkin dia punya penyakitan yang tidak sembuh-sembuh sehingga duitnya habis untuk ngurusin penyakitnya. Atau mungkin ada kasus lain, Allah Maha Kuasa. Mudah bagi Allah untuk menghapus dan menghancurkan keuntungan riba itu. Wa yurbis sadaqat. Allah mengembangkan sedekah. Sedekah senilai sebutir kurma dari rizki yang halal diterima oleh Allah asyakur. Pahalanya bisa seperti gunung. Nah, ini. Orang Islam itu diajari prinsip-prinsip yang luar biasa. Ya, yang kadang-kadang tidak bisa ketemu dengan kalkulasi matematik. Termasuk ini. Orang kalau silaturahim tapi yang diingat itu, aduh ini kalau saya berlima, saya berdua, atau saya sendiri nanti habis sekian. Bisa jadi silaturahim itu berat banget. Tapi kita balik apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Dan ini yang menghabarkan Rasulullah ikhwatal iman ya. Kalau yang menghabarkan orang mungkin antum bisa tidak sepaham dengan dia. Tapi kalau yang menghabarkan Rasulullah, Ar-Rasul itu sering disifati. Rasulullah as-sadiqul masduq.
Ya. As-sadiqul masduq, yang selalu berkata benar dan harus dibenarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kalau itu sudah bersumber dari Rasulullah, itu adalah mestinya ilmu milik kaum muslimin sejagat raya ini. Bukan milik golongan tertentu, milik kaum muslimin. Karena ini bersumber dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal berikutnya, persoalan ini tidak selesai hanya kita punya ilmu ini. Sanggup gak kita mengamalkannya? Kan rata-rata kita punya kerabat karib. Baik. Saya kutipkan dari kitab Al-Adabul Mufrad untuk menambah dalil tentang masalah ini ya. An Abi Bakrah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dhanbin." Tidak ada satu dosa pun. Ajdaru an yu'ajjala li sahibihi, yang lebih layak untuk segera dibalas bagi pelakunya, disegerakan bagi pelakunya. Al-uqubata fid dunya, hukuman di dunia. Ma'a ma yuddakharu lahu minal fil akhirah. Di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat. Ya. Minal bagyi wa qati'atir rahim. Melebihi al-baghyu wa qati'atur rahim. Di antara makna al-baghyu itu al-kibr, sombong. Kadang-kadang diartikan melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya. Dan memutus hubungan kekerabatan. Allahu Akbar. Jadi dosa ini, sombong atau melampaui batas, berbuat zalim, dengan silaturahim, memutus hubungan kekerabatan, itu kata Rasulullah adalah dosa yang sangat layak untuk disegerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya, di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat. Nah, kalau sebaliknya menjaga hubungan silaturahim, keberkahannya, kebaikannya, balasannya disegerakan di dunia. Apa tadi? Rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ganjaran yang Allah simpan untuk akhiratnya. Baik. Disebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an dari ayahnya yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Tidak masuk surga. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Memutus silaturahim termasuk amalan yang menghalangi masuk surga. Sementara kita, alhamdulillah sudah semangat banget berdoa, mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sekarang kalau misalnya ada orang kepengen banget, cita-cita terbesarnya adalah pengen masuk surga, dijauhkan dari neraka Allah. Kemudian dia sudah belajar bahwa memutus silaturahim itu dinyatakan oleh Rasulullah salah satu sebab menghalangi dia untuk masuk surga. Kira-kira kalau ada orang benar-benar kepengen masuk surga, dia tahu memutus silaturahim itu penyebab dia dihalangi masuk surga. Tapi dia ternyata kalau kita pelajari agama ini dan kita akumulasi, kita gabungkannya, untuk selamat itu banyak yang harus kita perhatikan. Nomor satu apa? Kalau benar-benar kita itu pengen selamat dari azab Allah, yang paling utama dan pertama yang harus ada pada diri kita itu apa? Apa ikhwatal iman? Kira-kira kalau ada orang ya rajin silaturahim, tapi dia tidak meyakini la ilaha illallah, mungkin hanya rajin silaturahimnya itu, atau sekian banyak kebaikan akhlaknya, mungkin dermawan, tapi dia tidak meyakini la ilaha illallah.
apakah silaturahimnya, kedermawanannya, akhlak yang bagus itu bisa menghantarkan dia ke surga? Nah, ini kadang-kadang orang beragama ini disuir-suir. Ada orang peduli banget dengan silaturahim, tapi tidak iqamatus shalah, tidak menegakkan sholat. Bahkan di saat dia sedang menyambung silaturahim itu, dia abaikan iqamatus shalah. Padahal kalau persoalan sholat itu kita pelajari, mungkin nggak dibenarkan orang di satu sisi safar beribu-ribu kilo atau terlalu berlebihan, safar ratusan kilo. Ya kan? Tapi di saat safar itu dia dibenarkan untuk tidak sholat. Itu mungkin nggak dalam ajaran Islam? Jujur aja mungkin nggak? Nggak mungkin. Saya kan safar Pak, ribet, repot. Iya, tapi ketika kamu safar kan Allah berikan kemudahan yang luar biasa. Sholat yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya masing-masing boleh digabung. Sholat rubaiyah yang 4 didiskon 50%. Gimana? Ini kadang-kadang kesalahan kita itu kalau mengetahui satu kebaikan, kita fokus di situ, tapi kita abaikan yang lain. Padahal kalau kita bicara tentang surga, masuk surga, itu yang pertama dan utama adalah tauhid. Yang kita kenal dengan miftahul jannah. Satu saat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu sedang berada di bawah bangunan tinggi. Duduk di situ. Umar bin Khattab radhiyallahu an lewat. Menyalami beliau radhiyallahu an. Enggak dijawab. Akhirnya Umar radhiyallahu an menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia cerita. Tadi saya melewati melewati Utsman. Saya salami. Tapi dia tidak jawab. Mas sekalian ya, kalau ada orang disalami, nggak jawab, itu masalah. Masalah. Jangan dianggap remeh. Termasuk ada 2 muslim bertemu, nggak ada yang ngucap salam. Dalam posisi yang berhak memberi salam, nggak nyalami. Kemudian 2 orang ini lewat, bertemu tapi lewat begitu saja. Ini juga masalah. Iya. Bab salam itu sudah detail, sempurna. Yang jalan kaki, nyalami yang duduk. Yang naik kendaraan, nyalami yang... Masalah itu. Karena muslim itu bersaudara. Masa ketemu, enggak salam, enggak ngobrol, enggak bertegur sapa, enggak. Menampakkan wajah yang berseri-seri senang melihat saudaranya dalam keadaan afiat juga enggak. Aneh. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Maka akhirnya Abu Bakar dengan Umar balik menemui Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Abu Bakar tanya, tadi Umar melewati kamu mengucapkan salam, kenapa tidak kamu jawab? Apa Utsman jawabnya? Wallahi saya tidak tahu. Utsman sedang berpikir keras, sedang fokus memikirkan satu masalah. Umar yang segede itu, Umar itu besar tinggi ya, lewat sampai enggak ngeh istilah bahasa kita. Abu Bakar setelah mendengar jawaban Utsman, shadaqa Utsman. Karena dia tahu betul siapa Utsman, dia tidak ragu, Utsman jujur. Berarti enggak ngeh. Berarti kamu sedang bergalau, sedang memikirkan masalah besar. Iya. Nabi wafat dan saya belum sempat bertanya tentang masalah keselamatan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya sudah bertanya kepada Rasulullah dan sudah dijelaskan. Lalu Utsman mengatakan, Anda memang berhak mendapatkan itu. Cepat beritahukan ke saya. Akhirnya Abu Bakar menceritakan, barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, lalu dia menolaknya, maka dia selamat. Man qabila minni kalimatan a'ridu ala ammi fayarudduha alai falahu najah. Barang siapa yang mau menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia menolaknya, maka dia selamat. Apa itu kalimat yang ditawarkan? Ketika pamannya sakit keras, Rasulullah mendakwai, Qul ya ammi la ilaha illallah. Itu kan kalimat yang diajarkan.
Jadi kalau kita di sini temukan bahwa menyambung silaturahim itu amalan yang bisa menyebabkan masuk surga, maka jangan hanya mengandalkan ini. Kita cari. Yang paling pokok adalah tauhid. Yang paling pokok adalah iman. Yang paling pokok juga sholat 5 waktu itu kaitannya juga dengan ini. Jangan disuir-suir. Nah, ini ikhwatal iman. Kita kumpulkan. Kalau kita pelajari agama ini, ada amal-amal yang mendekatkan kita ke surga. Segera kita lakukan. Kalau ada amal-amal yang mendekatkan ke neraka, kita tinggalkan. Dengan demikian, mudah-mudahan satu saat nanti harapan kita, cita-cita kita itu terrealisasi. Ya. Karena kadang-kadang sekali lagi ada orang silaturahim. Termasuk dalam kehidupan bersosial ya. Kita itu kadang-kadang sangat mementingkan undangan saudara-saudara kita. Dan itu bagus. Ada tetangga kita, kerabat kita yang ngundang. Biasanya kalau undangan walimah di gedung, itu rata-rata jam 11 dengan sampai jam berapa? Sampai jam 2 Pak ya? Enggak, saya jarang kalau ada walimah digelar di gedung itu dari ba'da duhur sampai ba'da isya. Oh itu sewanya berapa Pak Mir ya? Rata-rata kan itu ya. Nah, kita siapkan ya pakaian khusus ya, kemudian kita datang itu bagus. Tapi jangan kita mengutamakan mendatangi undangan sementara kita tidak sholat 5 waktu. Memang pernah kita temukan ada ilmu dalam agama kita ini kalau kondangan itu nggak usah sholat. Memang ada. Ada Pak Ustadz. Memang ada dalam agama kita itu kalau kita pelajari agama ini, bab sholat. Kalau kita sakit nggak sholat. Kalau kita misalnya dalam kondisi perang nggak sholat, itu ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang ada adalah sholat itu tidak mungkin digugurkan oleh Allah dari hambanya yang mukallaf. Baik dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, dalam keadaan apalagi yang belum saya sebutkan, aman, dalam keadaan perang. Jujur aja kalau seandainya terjadi kekacauan sehingga kita sholat khauf, bisa nggak kita sholat khauf? Saya juga kalau disuruh ngimamin sholat khauf itu juga harus murojaah dulu itu Pak. Saking nikmatnya kita hidup ini puluhan tahun tidak pernah mengalami kondisi di mana kita ini sholat khauf. Betul ya? Betul ya? Alhamdulillah. Saya lahir 64. Sampai hari ini saya belum pernah sholat khauf. Kalau safar. Bahkan saya bersyukur kepada Allah. Saya belum pernah tayamum. Karena tidak ada air. Kalau tayamum sakit kayaknya pernah. Tapi kalau saya pengen toharoh, pengen wudhu kemudian nyari air nggak ada. Itu saya belum pernah menemukan kondisi seperti itu. Sepanjang umur saya sampai hari ini. Alhamdulillah. Menunjukkan apa? Yang namanya air di negeri kita ini apa? Melimpah ruah. Atau kalau Bapak ada yang punya pengalaman, saya sering Pak kalau musim kemarau di tempat saya itu tidak ada air. Saya harus tayamum. Saya mau tanya, Bapak tinggal di mana? Di Gunung Kidul, di Wonogiri. Yang sering-sering saya dengar itu maksudnya di sana itu sering dengar waktu itu ya, kekeringan. Tapi saya kira juga kalau untuk wudhu masih ada. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan apa? Kalau kita silaturahim itu hubungan dengan siapa? Dengan sesama. Namanya kalau biasanya kita gunakan istilah apa itu? Apa? Hablun minan nas. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan Allah biasanya kita istilahkan apa itu? Hablum minallah. Atau ada kalimat yang lain, takbir yang lain. At-ta'amul ma'an nas, at-ta'amul ma'allah. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Tolong jangan dipilih. Kita upayakan hak-hak Allah kita tunaikan. Hak-hak orang yang ada di sekitar kita, kita tunaikan. Kembali ke akhirat, membawa bekal yang kita akumulasi, yang kita kumpulkan dari sini. Kalau seandainya ada ya, orang itu rajin ibadah. Hak Allah dia perhatikan. Tapi hak sesama manusia dia abaikan. Pernah nggak dalam agama kita itu kita menemukan penjelasan nggak apa-apa. Yang penting ibadah kepada Allah kenceng, kepada manusia nggak usah kita pikirkan. Pernah nggak kita temukan kita itu dididik seperti itu? Ada nggak?
Nggak ada kan? Kita diajari untuk menjaga ihsan kepada Allah, ihsan kepada sama manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat yang waktu itu diawali dengan mengumpan pertanyaan kepada mereka. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang pailit, yang bangkrut gitu ya? Ya. Masih ingat? Jawaban sahabat apa jemaah sekalian? Antum kalau ditanya satu persatu, Pak, menurut jenengan, orang yang bangkrut itu sinten? Menurut pandangan orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang pailit itu siapa? Orang yang tadinya kaya raya, sekarang nggak punya apa-apa. Betul ya? Kalau yang dari lahir sampai sekarang nggak pernah punya apa-apa, namanya apa? Bukan bangkrut kan? Jawabannya itu benar, ikhwatal iman. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Bangkrut yang tidak bisa dikalkulasi berapa kebangkrutannya. Kalau di dunia ini bisa tadinya punya aset sekian triliun, sekarang nol, berarti kerugiannya sekian triliun. Ya kan? Ternyata Rasulullah mengajarkan apa? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku nanti yang datang ke hari kiamat membawa sholat, apalagi zakat, puasa. Ya. Tapi juga dia banyak berbuat zalim terhadap sesama manusia. Artinya dia tunaikan ibadah kepada Allah tapi muamalahnya dengan manusia itu buruk. Ya kan? Akhirnya gimana? Dijelaskan oleh Rasulullah kan proses bangkrutnya itu. Fayukhadu hada min hasanati hada min hasanati dan seterusnya. Nah, ini kebaikan orang ini diberikan kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Habis urusannya belum selesai, orang masih ngantri. Mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu. Keburukan orang-orang yang didolimi itu ditimpakan kepada dia. Faturiha finnar. Rawahu Muslim. Orang kalau ditilik dia punya amal soleh. Amal-amal unggulan seharusnya dapat ganjaran sholatnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya. Tapi kedolimannya apa? Waqad syatama hada. Mencaci maki ini. Apalagi? Waqadhafa hada. Menfitnah orang baik-baik melakukan zina. Qadhaf. Wa akala mala hada, dia makan harta orang ini. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah ini. Akhirnya ludes. Satu lagi untuk memperkuat masalah ini supaya kita hidup sebagai orang muslim itu ingat ihsan kepada Allah, ingat ihsan kepada sesama manusia. Yang babnya ini spesifik masalah kaitannya dengan kerabat karib kita. Jaga hubungan kekerabatan, sambung. Itu baru tadi pagi saya pelajari di Masjid As-Sa'di sana di Cimuning. Masih segar dalam ingatan saya. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq." Ya Rasulullah, fulana, ini seorang perempuan, itu rajin sholat tahajud. Rajin puasa sunnah. Rajin aktif melakukan amal-amal soleh dan rajin bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bukan dengan pisau dapurnya. Untuk nusuk-nusuk bukan. Bilisaniha. Dengan lidahnya. Antum lihat di sisi tadi. Ibadahnya top luar biasa. Kalau rajin tahajud, rajin puasa sunnah itu berarti sholat fardu, puasa wajib itu sudah beres. Masalahnya menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Ini kalau orang yang tidak paham agama, kalau ditanyakan kepada orang-orang sekarang yang tidak ini. Mungkin dia berpendapat apa? Enggak, tidak terlalu ngaruh, dia solehah banget. Tapi ingat jawaban Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha ya finnar. Gak ada kebaikannya. Gak ada kebaikan padanya. Dia min ahlin nar. Kelas? Dah selesai. Lalu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fulana tuaddi as-salat al-maktubah. Fulana itu ibadahnya cuman menjalankan sholat wajib. Nah. Watasaddaq bi aswar, dan dia bersedekah dengan keju mujaffaf, keju kering, nggak tahu itu bentuknya apa. Yang jelas di hadis itu disebutkan begitu. Nah,
Wala tu'di ahadan. Dan dia tidak menyakiti siapapun. Berarti kalau kaitannya dengan lidah, dia menjaga lidahnya, tidak nyakitin siapapun. Bandingkan dengan yang pertama, tapi ibadahnya top, tapi nyakitin tetangganya. Yang kedua ini pas-pasan ibadahnya, menjalankan yang wajib. Dia bersedekah dengan makanan yang nilainya tidak seberapa dan akhlaknya bagus. Dia tidak nyakiti siapapun. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, hiya fil jannah. Ini surga. Ini gambaran ikhwatal iman ya. Mari bismillah. Dalam sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk ihsan kepada Allah. Kita gunakan untuk ihsan kepada sesama. Bahkan bab yang kita pelajari ini saya berhusnudzon. Antum sudah mempraktekkannya. Ini idealnya ya. Itu kita ketahui sejak dulu. Sebelum kita balik. Kemudian masuk usia balik. Salah satu kebaikan yang kita tabung adalah silaturahim. Dan mudah-mudahan kalau selama ini sudah mempraktekkan, tambah giat lagi, tambah semangat lagi. Ya. Antum bisa membayangkan nggak? Orang di saat usianya senja, sepuh gitu ya. Kemudian anak-anaknya ini peduli dengan silaturahim. Secara berkala itu Masya Allah, anaknya datang dengan cucunya. Terbayang nggak bahagianya seorang kakek ketika anaknya dengan cucu-cucunya datang secara berkala. Kan hidup ini berkembang ya. Kadang-kadang tadi waktu kecil itu kumpul. Tapi sekarang anaknya yang di Kalimantan. Ada yang di Jakarta. Ada yang di mana-mana. Kemudian secara berkala. Nah, gimana? Terbayang kan betapa bahagianya orang yang sudah lanjut usia ketika ini di. Demikian juga ada seorang om misalnya. Didatangi oleh keponakannya bahwa anak-anaknya bisa terbayang, itu juga sangat menggembirakan hati orang yang dikunjungi. Ternyata memang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kita uji satu persatu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita pahami, kemudian kita praktekkan. Ujungnya adalah maslahat. Kalau sunnah Nabi ini kita pelajari dan kita praktekkan, bisa terbayang. Ya. Maslahat yang ditimbulkan luar biasa. Sebaliknya, kalau petunjuk-petunjuk Rasul ini kita abaikan, kita ganti dengan yang lain. Kadang-kadang kita harus memetik buah-buahnya yang pahit, memetik resiko-resiko yang tidak bisa kita hindarkan. Semoga kita dijadikan oleh Allah, ya, hambanya yang mendapatkan taufik, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang akhirnya itu menyebabkan kita selamat. Imam Malik mengatakan sunnah Nabi itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Waman raqibaha naja, waman takhallafa anha halaka. Siapa yang mau naik, selamat. Yang tidak mau naik ke kapal tersebut pasti akan binasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ikhwatal iman, nanti berikutnya kita akan belajar tentang akhlak yang baik. Di kitab ini, ya, di kitab Syu'abul Iman ini, Imam Al-Baihaqi rahimahullah menjelaskan tentang rinciannya, tentang detailnya akhlakul karimah. Itu sampai 1,5 halaman. Ada faedah yang mungkin selama ini jarang antum dengar. Mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari. Bagaimana beliau itu mengupas tentang husnul khuluq. Tentang akhlak yang bagus. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menelaah cabang-cabang berikutnya. Sampai nanti tamat ya, 77 cabang keimanan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.